kembali lagi di channel yang membahas seputar sepak bola dengan opini yang suka-suka. Di mana lagi kalau bukan di Jamkos Football. Oke, di sini kita akan membahas tentang seputar Piala Dunia di 2018. Tentunya bukan hal yang tabu lagi ya, Jar, tentang gagalnya Jerman di 2018. Banyak kejutan juga yang terjadi, seperti Spanyolnya juga gagal, Jermannya juga gagal, dan pemain-pemain yang bermunculan di 2018. Tentunya banyak hal-hal yang terjadi di 2018, termasuk gagalnya Jerman. Oke, di sini gue ingin bahas tentang gagalnya Jerman di 2018, tentang pemilihan pemain dari Joachim Löw kan, tidak dibawanya Leroy Sané dan tidak dibawanya Mario Götze. Menurut gue itu cukup beralasan juga tidak dibawanya Sané dan tidak dibawanya Mario Götze. Soalnya kenapa? Di situ ada satu sosok pemain muda ya. Lu tahu kan Julian Brandt? Iya. Oh itu. Pemain Dortmund dari Borussia Dortmund kan. Iya. Di situ dia di liga bermain sangat bagus dan tentunya memikat hati seorang Joachim Löw untuk bisa mendatangkannya di skuad tim nasional Jerman di 2018. Tentunya menggeser nama seperti Leroy Sané yang akhirnya tidak dibawa di 2018. Tetapi bukan hal yang jelek juga bagi Joachim Löw untuk memilih Brandt, karena cukup beralasan juga tentang dipilihnya Brandt di skuad 2018. Tetapi satu hal yang pasti, pemilihan pemain ini si Joachim Löw-nya selalu mempercayakan pemain-pemain lawas di skuad Piala Dunia di 2014 di Jerman. Dia sudah kayak merasa skuadnya ini mampu gitu untuk bersaing di 2018. Pede di 2018 kan. Soalnya kenapa? Seperti kita lihat dari rentetan hasil di 2014, juga di ajang Piala Konfederasi, itu Jerman sangat superior kan. Di 2014 mereka juara, di Piala Konfederasi juga skuadnya juga bukan skuad utama yang diturunkan kan. Seperti lapis kedua ada, coba kita lihat sendiri seperti Goretzka, terus ada lagi Timo Werner yang sekarang kipernya juga bukan Neuer. Nah, kipernya juga salah satu yang senior nggak dibawa di 2018. Enggak, di 2017. Cuman nggak di Piala Konfederasi dan dibawa 18. begitu di 2018. Mengenai pemain-pemain ini ada hal yang menarik nih, termasuk ada nama seorang Mesut Ozil. Tentu kalian juga tahu kan masalah Mesut Ozil di 2018 ini, tentang beredar foto si Ozil ini bersama Presiden Turki saat itu, dan publik Jerman ini mengait-ngaitkan seorang Ozil ini dengan Erdogan. Jadi cukup beralasan Ozil tidak lepas bermain di 2018. Ya wajar sih kata gue, dia karena Ozil sama orang Turki, masa darah Turkinya ada di masih ada kan. Makanya juga ketika dia bermain tuh di 2018 nggak begitu lepas gitu. Nah, menurut lu sendiri dan lu ya, pandangan lu di Jerman ini di 2018 kenapa gak bisa gagal gitu? Mungkin dari kalau misalkan dari gua, dari seorang Ozil aja kan pernah muncul berita bahwa kalau misalkan Jerman menang, saya seorang Jerman. Tapi saat Jerman kalah, saya seorang Turki. Jadi kayak misalkan dia cuma dianggap orang Jerman kalau misalkan Jerman itu lagi menang. Kalau misalkan Jerman lagi menurun, dia kayak dianggap kayak Jerman kayak ras si Ozil nih. Kalau menurut gue, kalau misalkan dari gue sendiri, dari timnas Jerman ini yang lebih yang membuat Jerman gagal di Piala Dunia 2018 ini, Jerman sudah tidak lagi merasa lapar lagi. Kayak misalkan di 2017 Jerman kan sempat juara. Nah, si Joachim Löw ini mengakui bahwa dia pernah lagi di pertandingan yang lawan siapa ya? Yang dia itu Meksiko. Iya, dia sempat ngeremehin si Meksiko ini. Iya. Akhirnya dia kalah 1-0 lawan Meksiko. Dan pertandingan kedua dia baru menang 2-1 lawan Swedia. Dan yang gue ingat tuh ketika dia lawan Swedia, jadi skuad Jerman ini atau publik Jerman merasa, wah ini waktunya lolos. Ini waktunya. Pede maksudnya dia. Soalnya lolos gini. Karena partai terakhir lawan Korsel Korsel kan, ya tahu sendiri Korsel wilayah Asia Tenggara, dia dianggap sebelah mata oleh Jerman kan. Tapi ini ada terjadi kejutan juga ya. Kayak pas waktu lawan Korsel ini Jerman terlalu nggak kurang kayak Jerman banget lah. Nggak kurang kelihatan gitu Jermannya. Nah, pas kayak misalkan dia terlalu nyerang banget nih.
dia nggak mengantisipasi serangan balik si Korsel ini. Iya, emang Sementara lawan Korsel sih emang dia di bola menit terakhir tuh kena serangan balik. Korsel itu kan pemainnya kan Identik jarak dengan dia yang cepat-cepat, Iya. kecepatan, Parah tipe-tipe banget Asia. apalagi Iya. gol terakhirnya lu lihat kan Neuer udah sampai maju. Iya anjir kesian banget. Dia udah maju sampai Fokus di banget itu, pertahanan. itu Udah Korea. fokus banget itu Udah anjir. fokus menang itu. Udah nggak fokus. Apalagi ya dari menurut gua yang kedua itu kurangnya sosok leader yang betul, ada di betul, timnas Betul Jerman. Jar. Yang kayak misalkan kalau misalkan di 2014 kan kayak kita tahu ada Sosok Klose kan ada Iya. lagi ada Ada Melam, Philip Lam, Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger. Nah kalau di Piala Dunia 2018 ini kurangnya sosok leader. Nah pas waktu lawan Swedia itu yang Toni Kroos, Wah, waktu Toni Kroos golin Iya, lewat ini iya, kan. tendangan bebasnya. Wah, gila itu. Gila banget. kalian pasti ingat Nah, tendangan pas- bebas Pasti ingat. Iya pas habis tendangan bebas Toni Kroos ini langsung nih kayak misalkan orang-orang yang nonton nih beranggapan bahwa wah ini Toni Kroos bakal jadi leader selanjutnya nih ya kan. Tapi nggak taunya waktu itu pas yang kompetisi yang tadi lu bilang aja kita sebelum ini Albi sempat bilang kayak misalkan Jerman ini waktu itu bikin apa Bi lagi lawan siapa Bi yang Timo Werner sempat diubah jadi ke kiri. Swedia ya? Yang gua Gomez ingat taruh tuh. tengah ya? Kayaknya Jadi Swedia deh. jadi gini, Joachim Low ini nggak konsisten menurunkan skuadnya dari ketika partai awal melawan Meksiko dan partai kedua Beda-beda melawan squad, Swedia, beda dan partai- komposisi, Bi. dan partai ketiga melawan Korea Selatan. Jadi beda Itu komposisi semua. beda-beda squad yang dia turunkan ketika melawan Swedia. Itu sepertinya si Werner ini nggak efektif di depan ketika lawan Meksiko di partai awal. Nah saat itu si Werner akhirnya digeser ke kiri. Nah Mario Gomez dimasukkanlah sebagai Iya. ujung tombak. Dan si Kroos ini dimainkan sebagai wing kanan. Jadi komposisinya agak sedikit dirubah. Ya sah-sah aja sih menurut gua kalau kayak gitu. Itu keputusan dari si Joachim Low-nya sendiri. Juga kalau menurut gua lucunya itu mungkin bapuknya ya atau sial itu karena Joachim sering galer. Ada jalan Mungkin gitu ya. Emang ada. Mungkin Tapi jadi percaya nggak percaya. mungkin karena sering galer atau apa gitu squadnya jadi bau. Squadnya jadi bau, ya jadi bapuk lah squadnya. Itu kebanyakan galer lah, makanya lo udahlah jangan galer lah lo. Buat besok nih Piala Dunia di Qatar, udah ente kurang-kurangin lah yang galernya, karena itu bikin bau, squad tuh jadi bau. itu viral banget masalahnya. Viral banget parah. Mungkin tadi tuh ya, ini opini Jar tadi Jar. Nah, Gua paling gimana gue paling sedikit nih opini gue ya, mungkin karena permainan Jerman itu mulai ketahuan dengan maksudnya dengan pemain yang yang merantau ke Liga Jerman, jadi mungkin pengetahuan bola Jerman menyebar mungkin pada tahu dari permainan Jerman. Dari Korsel aja kan main Korsel tuh banyak banget yang banyak di Bundesliga tuh banyak di Di Korsel Wilson. tuh. Nah itu Ketika itu maksudnya juga dari Son situ masih kan. main di Bundesliga. Terus dari setahu gua ya, maksudnya Liga Jerman itu pemain-pemain yang dari negara-negara Asia. enggak, maksudnya negara-negara anta beranta gitu yang enggak terkenal Bi. Oh, Ada di ada situ di situ Bi. ya? Oh, Dari iya, dari Ekuador atau Dari mana apa. aja Iya, dari ada, Swedia iya. ada. Jadi kayak bercampur banget Bi di Liga Jerman. Jadi makanya banyak pemain sepak bola, maksudnya pas ketika Piala Dunia 2018 banyak tahu gitu permainan bola Jerman seperti apa Betul. ya kan. Di Meksiko ada satu pemain kayaknya di Meksiko siapa ya? Ada tuh pemain Ada, bermain, lupa lagi namanya main gua. di Liga Spanyol kalau nggak salah ya. Iya sekarang udah pindah, cuman gue lupa namanya. Nah itu dia tahu, mungkin dia kasih tahu ke pelatihnya mungkin permainan Jerman tuh seperti ini gitu. Menurut gue seperti itu. Jadi banyaklah pemain-pemain yang dari negara-negara yang nggak terkenal gitu, dia bermain di Liga Jerman. Jadi mungkin permainan Jerman itu sekarang sudah mulai ketahuan ya dari pemain-pemain luar gitu Bi. Jadi mungkin itulah penyebab gagalnya Jerman di Piala Dunia. Jadi permainnya udah kebaca ibaratnya Bi. Kalau kita baca kita permainan udah kebaca Jar. Tapi Itu ada yang unik juga nih dari Jerman sendiri. Nah, si Joachim Low ini kan gagal nih dari 2018. Tetapi federasinya si Jerman ini atau PSSI-nya Jerman ini malah memperpanjang kontrak si iya. Joachim Low hingga tahun ini nih 2020. Iya, dia masih kepake ntar 2022. Tapi kita nggak tahu nih 2022 akan diperpanjang apa enggak dari Qatar. Sih kata gue diperpanjang kata gue sih. Tapi kalau dia masih sering kayak gitu Masih Sering galer. galer ya. nggak tahu sih. Squadnya bau. Squadnya bau. Itu bahasa orang gondrong. Squadnya bau anjir. Perlu kalian ingat juga nih buat flashback ke beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi percaya nggak percaya sih Nah, ya. iya tuh. Percaya nggak percaya Mitos mitos yang ada
itu sekuat Piala Dunia atau tim yang berhasil menjuarai Piala Dunia di edisi sebelumnya itu akan gagal tragis di cuma Piala Dunia selanjutnya. 3 tahun edisi gagal maksud gue. Siapa dari contoh coba? 2006 Italia juara. 2010 gagal. Gagal di grup juga. Terus Spanyol 2010 juara. 14-nya kayak gimana? 14 Bapuk kan. Padahal habis naturalisasi Diego Costa anjir. Mana? Ada buktinya. Diego aman enggak ada buktinya. Enggak ada bi. Diego Costa kan? Enggak ada bi. Efeknya enggak ada bi. Timnas Italia 2014 enggak juara. Tapi 2018 enggak lolos. Enggak, tapi enggak. Italia ada peningkatan, Bre. Maksud gua di 2016 pas Antonio Conte 16 dia ada peningkatan, Jar. Dia masuk semifinal cuman kalah sama Spanyol kan, 16. Kalah sama Spanyol gue inget banget. Terus sekarang 18 Jerman 14 juara. 18 bapuk juga kan. Itu mungkin emang kutukan juga sih. Maksudnya percaya nggak percaya gitu. Mitos Piala Dunia tuh seperti itu maksudnya. Gak juara gagal mungkin kayak gitu. Belum ada yang juara berturut-turut gitu, belum ada sih. Dan ada faktor lain juga nih tentang gagalnya Jerman di 2018. Soalnya emang dari kalau opini gue nih Aljar, gue nggak kaget kalau Jerman ini bakal gagal di 2018, tapi kaget juga pas Jerman gagal lebih dini di 2018 gitu. Emang sih kalau dari rentetan hasil sebelumnya ini si Jermannya ini dari kalau nggak salah ya data yang gue lihat 6 kali uji coba itu cuma 1 dia meraih kemenangan. Itu juga ngelawan Arab Saudi. Enggak, tapi kok dia maksudnya juara ya di konfederasi. Bingung gua. Nah, dia bisa menariknya juara lagi gitu. di konfederasi ini si Jerman ini nurunin pemain squad atau pemain bukan yang dibilang bukan lapis kedua tapi squad mudanya dia. Sih. Nah, mungkin si Joachim Löw ini merasa kayak bingung juga nih untuk memainkan si squad muda ini di 2018 karena apa? Takutnya si Joachim Löw ini squad muda ini belum begitu matang untuk dinaikin di 2018. Jadi dilema gitu ya. Jadi dilema Joachim Löw bingung milih. Udah gitu dia terlalu kayak mempercayai bangsa kayak Sami Khedira yang usianya juga. Bingung gua Joachim Löw mempercayain maksudnya pemain-pemain yang kayak gitu masih dipercayain kayak Khedira. Tapi waktu 2010 kalau nggak salah sebelumnya kan ada Piala Konfederasi juga. Nah pas Piala Konfederasi itu Jerman kan bagus juga tuh sebelum Piala Dunia 2010. Kan waktu itu baru dia ngambilin dari pemain yang ikut Piala Konfederasi kalau nggak salah. Kayak Mesut Ozil, itu angkatannya dia. Angkatan dia bagus kan waktu Piala Konfederasi, makanya langsung diambil promosiin ke skuad utamanya di 2010. Tapi emang generasi Jerman tuh maksudnya hidup sih kata gua sampai sekarang. Wah, itu gemuk banget skuadnya. Kemarin skuad 2018 juga emang gemuk sih sebenarnya. Parah. Iya sih kata gua emang jadi pelatih itu bingung milih pemain ya. Jerman ya. Bisa kayak gitu ya. Bener-bener bagus banget dari back, kiper cadangan aja Ter Stegen. Wah, Ter Stegen tahu sendiri kan dia main di mana. Makanya Barcelona. Terus kiper ketiga Lord. Oh iya, Lord Karius Jerman ya. Oh iya, di Paris Brand. Terus yang sekarang kalau ikutin sekarang nih Brad Leno anjir main Arsenal. Ini main Schalke sekarang Alexander Nubel. Calon suksesor New York sekarang Jerman tuh. Nih squad Jerman nih kayak untuk matinya susah kayaknya nih. Penerusnya ada terus. Nah, bagus sekali di Jerman. Oke, mungkin segitu aja pembahasan pada episode kali ini dengan opini yang suka-suka dan sampai jumpa di Jam Kos Football selanjutnya.